Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang yang pertama, kericuhan penyitaan senjata Jepang. Kidobutai atau Pusat Ketentaraan Jepang di Jatingaleh, Semarang tidak yakin bahwa senjata-senjata tersebut tidak akan digunakan untuk melawan Jepang. Walaupun telah dijamin oleh Mr. Wongsonegoro sebagai gubernur, pemuda Semarang dan BKR semakin curiga ketika sekutu mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Rakyat Indonesia khawatir bahwa Jepang akan menyerahkan senjata kepada sekutu dan harus mendapatkan kesempatan menyita senjata tersebut sebelum sekutu mencapai Semarang. Ketika tawanan Jepang sedang dipindahkan dari Cepiring ke Bolu, mereka kabur dan menggabungkan diri dengan pasukan Kidobutai. Yang kedua, isu racun pada air minum. Setelah pelarian tawanan Jepang itu, pada 14 Oktober, pukul 6.30, para pemuda diinstruksikan untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan rumah sakit Purusara. Sedan dan senjata disita. Pada sore hari, tentara Jepang yang masih tersisa dijebloskan ke penjara Bulu. Pukul 6 sore, pasukan Jepang yang bersenjata lengkap menyerang mendadak dan melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota di Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Kedelapan anggota polisi dibawa ke markas Kidobutai di Jatingaleh, dan tersiar kabar bahwa tentara Jepang sudah meracuni sumber air minum tersebut sehingga rakyat menjadi gelisah. 3. Gugurnya Dr. Karyadi. Setelah berita tersebut tersiar, Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium Rumah Sakit Purusara berniat untuk memastikan kabar tersebut. Ia pergi ke sana dalam situasi yang sangat berbahaya karena Jepang telah menyerang beberapa tempat termasuk rute menuju Reservoir. Istrinya mencoba mencegah namun tidak berhasil. Dalam perjalanan menuju Reservoir, mobil Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang di Jalan Pandanaran dan ia ditembak bersama tentara pelajar yang menjadi supirnya. Dr. Karyadi dibawa ke rumah sakit sekitar pukul 23.30, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan dan gugur dalam usia 40 tahun lebih 1 bulan. Awal pertempuran 5 hari di Semarang. Menjelang minggu malam, kondisi kota Semarang mencekam, terutama di area pos BKR dan para pemuda. Mereka telah bersiaga. Pasukan para pemuda terdiri dari beberapa kelompok BKR, Polisi Istimewa, AMRI, AMKA atau Angkatan Muda Berkereta Api, dan lainnya. Perang ini terjadi antara pasukan Jepang dan rakyat Indonesia. Pasukan Jepang dilengkapi persenjataan, sedangkan rakyat Indonesia hanya mengandalkan keberanian. Pasukan para pemuda sama sekali belum pernah bertempur, jarang mendapatkan pelatihan militer, serta hampir tidak bersenjata. Tanggal 15 Oktober 1945 pukul 3, pasukan Kidobutai menyerang markas BKR Semarang secara mendadak. Kompleks bekas Muko dimugas, mereka menyerang dari sebuah bukit rendah di belakang markas, berjumlah sekitar 400 orang. Menyerang dari 2 arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan. Setelah setengah jam, pemimpin BKR mengundurkan diri dan meninggalkan markas. Pasukan bergabung dengan pasukan Mirza Sidarta dan para pemuda dari Pati. Mereka mengandalkan serangan balasan yang sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gerilya kota menghindari pertempuran terbuka. Dengan serangan tiba-tiba, juga menghilang tiba-tiba. Dengan taktik ini, serangan terhadap Jepang terus datang bergantian dan bergelombang. Taktik itu menyulitkan tentara Jepang untuk menguasai kota. Pertempuran paling sering terjadi di Simpang 5, monumen Tugu Muda saat ini. Diperkirakan 2.000 tentara Jepang menggunakan senjata modern terlibat dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Puluhan pemuda yang ditangkap oleh pasukan Kidobutai disiksa.
Bahkan PRI tidak bisa bergerak menyelamatkan korban terluka dan mengevakuasi rakyat. Meski begitu, bala bantuan terus berdatangan dari area sekitar Semarang. BKR juga berhasil mengadakan konsolidasi untuk mendapatkan bantuan dari wilayah lainnya di Jawa Tengah, membuat keadaan berbalik menyulitkan Jepang. Sehingga Jepang meminta kepada MR Wongsonegoro untuk menghentikan pertempuran sebagai hasil akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Gencatan senjata disetujui agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi dan untuk mempersiapkan kedatangan sekutu. Walaupun para pemuda masih ingin membalas, namun kedatangan sekutu pada 19 Oktober 1945 mengakhiri peristiwa 5 hari di Semarang.